Halo John, dimanapun kalian berada dan bagaimana kabarnya? Hotspot atau wifi tetangga masih aman? Pada kesempatan kali ini, saya Jack, the only one people strong in the world, akan merangkum sebuah film yang berjudul Falcon Racing yang terbit pada tahun 2014. Dan tanpa banyak membuang waktu kalian yang berharga, silahkan klik dulu tombol like dan subscribe-nya di bawah, dikarenakan semua itu gratis. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian dengan cara komen sebanyak-banyaknya. Dan cerita pun dibuka dengan seorang mantan tentara yang bernama John Falcon. Terlihat di adegan ini John tengah meminum sebotol alkohol dan mencoba menembak dirinya dengan sebuah pistol yang dia bawa sendiri. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa John memiliki trauma yang mendalam akan kejadian di masa lalunya. Dan scene pun berpindah di sebuah toko. Terlihat John tengah membeli sebotol alkohol, tapi tiba-tiba tidak berselang lama datanglah segerombolan perampok yang bertujuan untuk merampok toko tersebut. Tapi ketika salah satu perampok menodongkan John dengan senjatanya, John pun dengan baik hati memberitahunya bahwa dia telah salah mengarahkan senjatanya dikarenakan seseorang tidak akan langsung tewas jika terkena tembakan di bagian perutnya. I know, you're right, dude, but unsatisfying. I'll tell you what, you're fucking crazy. No, crazy, man, patient. Come on. Dan ketika si perampok lengah, John langsung melumpuhkan mereka satu persatu. Dan di tengah-tengah aksi tersebut, John teringat akan musuh-musuh yang pernah dia bunuh di masa lalu. Dan itu adalah kejadian yang paling dia ingat sampai saat ini. I'll stop wasting my time. Setelah itu, scene pun berpindah pada John yang tengah bersantai di dalam rumahnya. Dan tak berselang lama, dia pun didatangi oleh kakak perempuannya yang bernama Cindy. Ini jenengnya. Cindy ini adalah salah satu atau bisa disebut dengan satu-satunya saudara yang dimilikinya saat ini. Dikarenakan selain Cindy, tidak ada yang lagi peduli dengannya. Oh yeah, Coley's. I'm sorry. I don't know what happened. Sedikit penjelasan, Cindy ini adalah anggota aktivis dari kemanusiaan, di mana tujuannya datang kali ini adalah untuk mengunjungi sebuah kota kecil yang berada di Brazil, dengan harapan dia bisa membantu dan sekaligus merubah orang-orang di sana menjadi lebih baik. Namun, setelah beberapa hari dia di kota tersebut, Cindy pun ditemukan dengan kondisi sekarat dan mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Ketika John mendengar berita tersebut, tentu John tidak tinggal diam dan bergegas berangkat ke Brazil untuk menemui Cindy yang sedang sekarat. Di sisi lain, terlihat seorang detektif yang bernama Tiago. Terlihat dia sedang menyelidiki kasus tentang penyelundupan senjata di kota tempat Cindy mengalami kejadian tersebut. Dan tak berselang lama, Tiago pun dihampiri oleh seorang polwan yang bertugas di wilayah tersebut yang bernama Katarina. Dia agak sedikit terkejut dikarenakan Tiago telah melakukan penyelidikan tiba-tiba dan tak dipungkiri bahwa Tiago adalah sosok seseorang yang kasar terhadap setiap korbannya. Dan itu semua membuat Katarina agak sedikit cemas akan semua ini. Setelah semua itu, Tiago pun dilempar menggunakan batu oleh satu warga tersebut. Dengan respon yang cepat, Tiago pun mengeluarkan senjata yang dia bawa. Tapi alangkah terkejutnya bahwa warga di kota tersebut mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya kepada Tiago. Dengan cerdik, ketika dia mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup menang melawan masyarakat tersebut, Tiago pun menentang salah satu warga atau pemuda di tempat itu dengan kesepakatan jika dia kalah, dirinya tidak akan kembali ke tempat tersebut. Dikarenakan anak buah dari Tiago yang kita sebut saja namanya Samsul memiliki seni bela diri capoeira yang jauh melebihi lawannya, dia pun dapat mengalahkan lawannya dengan sangat mudah.
Scene pun berpindah pada John yang sudah sampai di Brazil. Sesampainya dia di kota tersebut, John pun langsung disambut oleh atasan Cindy yang bernama Manny Ridley. Manny pun mengucapkan turut berduka cita akan insiden yang dialami oleh Cindy sendiri. Now I want to go see my sister. That's what I figured. Setelah pertemuan itu, Manny pun mengajak John ke tempat di mana Cindy dirawat. Dan sesampainya mereka di sana, John sangat amat dibuat terkejut akan kondisi Cindy saat ini. Dan dia teringat akan kondisi teman-temannya terbujur lemah saat di medan perang. Singkat cerita, Manny pun memperkenalkan John pada Tiago yang sedang menyelidiki kasus sekaligus mengurus kasus dari Cindy. Namun John yang notabene adalah seorang mantan dari kemiliteran, tentu kondisi seperti ini sudah sangat amat dimengerti oleh dirinya. Tak tinggal diam, John pun menyuruh Tiago untuk membawanya ke tempat Cindy ditemukan. Good. Let's go. Come on. Sesampainya mereka di TKP, John pun diperkenalkan oleh polisi di wilayah tersebut, yaitu Katarina. Di tengah-tengah obrolan mereka, John pun dengan refleks mengambil pistol yang dibawa oleh Katarina. Dikarenakan hal tersebut, masyarakat di sana pun dengan cepat mengarahkan senjatanya ke arah si John. Setelah itu semua, Katarina pun memberitahu John sebuah fakta yang mengejutkan, yaitu puskesmas, sekolah, kantor desa, kandang babi, kandang ayam, semua tersebut dibiayai dari bisnis ilegal. Dikarenakan pemerintah di sana sama sekali tidak peduli akan kondisi kota tersebut. Dikarenakan hal tersebut, semua penegak hukum yang ada di kota ini merasa tidak tega untuk menangkap ataupun memenjarakan orang di sini. Dikarenakan jika dia melakukan hal tersebut, sama dia memberikan penderitaan pada warganya sendiri. Setelah itu semua, John pun memulai penyelidikannya di mana tempat Cindy mengalami insiden tersebut, dan tak berselang lama, datanglah seorang pemuda yang terlihat mencurigakan. Dengan pengalaman yang dia miliki, John pun diam-diam mengikuti pemuda tersebut dan tak sengaja melihat kalung Cindy dipakai oleh pemuda itu. Where'd you get that necklace? Mengetahui bahwa dirinya diikuti oleh John, pemuda tersebut pun memanggil beberapa temannya dan mengajak John berkelahi. Di tengah-tengah perkelahian mereka, datanglah Katarina yang menjelaskan bahwa adik dari pemuda tersebut pun juga hilang diculik, dan untuk kalung Cindy, Cindylah yang memberikannya pada pemuda tersebut dikarenakan adiknya berteman baik dengan Cindy sendiri. Says he wants to show you something that he has. Sorry. Si pemuda pun menjelaskan bahwa adiknya hilang tepat sebelum kejadian yang menimpa Cindy. Nampaknya kita bisa menarik kesimpulan bahwa pelaku yang sudah menculik adik gadis pemuda tersebut memiliki hubungan dengan pelaku yang membuat Cindy sekarat. We don't know. Her body has. So if you haven't found the bodies, how do you know? Setelah menjelaskan itu semua, si pemuda pun memberikan buku catatan Cindy yang dititipkan kepadanya. Dan setelah diperiksa, John pun menemukan sebuah nomor telepon yang terakhir Cindy hubungi, di mana nomor tersebut dimiliki oleh seorang fotografer. Berharap menemukan petunjuk, John pun mengajak orang tersebut untuk bertemu. Dirasa orang tersebut tidak ingin memberitahu pada John, John pun diam-diam mengambil flash disk dari orang tersebut. Hey, listen, man. I appreciate. How do you know Cindy? I'm a photographer. Dan ketika si fotografer ingin kembali, seseorang sudah menjebak dan mensabotase mobilnya, dan diikuti dengan sebuah mobil hitam yang langsung mengarahkan tembakan pada si John. Singkat cerita, John pun menghampiri Manny untuk memeriksa data dari flashdisk tersebut, dan setelah diperiksa, Manny pun memberitahu John bahwa terdapat sebuah foto seorang pria dan sebuah alamat klub malam yang kemungkinan besar memiliki hubungan dengan kejadian Cindy. I can do is be your chauffeur. Besides, What's that say? Ronos?
Manny Ridley pun memberitahu John sebuah informasi di mana ada sekelompok Yakuza yang sudah tinggal di Brazil sekitar 30 tahun silam, di mana Manny memiliki kecurigaan terhadap Yakuza tersebut dikarenakan banyak kasus penculikan anak yang kemungkinan besar dilakukan oleh geng tersebut. Dan Cindy nampaknya mengetahui kejadian itu, di mana kemungkinan besar melakukan investigasi sendiri, dan di saat dirinya ketahuan, para geng Yakuza tersebut pun langsung memberikan Cindy pelajaran. Tanpa banyak membuang waktu atau rebahan sebentar, John Falcone pun bergegas ke klub tersebut dan menunggu kesempatan untuk mengikuti si pria sampai di toilet. Setelah berhasil mengikuti si pria sampai di toilet, John Falcone pun dengan cepat memberikannya pelajaran dengan cara mencelupkan kepalanya ke dalam kloset yang masih bau berak tersebut. Setelah mendapatkan seonggok informasi, John beserta Manny pun bergegas menuju ke alamat yang diberikan oleh si pria tersebut. Dan di sisi lain terlihat Tiago yang tengah bersiap-siap untuk melakukan penyergapan sekaligus pemusnahan massal terhadap pemuda yang dirasa melakukan kriminal di kota tersebut. Di sisi lain, salah satu anggota Tiago pun berhasil melihat dan sekaligus menangkap pria Jepang yang sedang melakukan pemindahan terhadap beberapa anak kecil. Dan tak berselang lama, datanglah Tiago ke tempat itu dan dikira akan menangkap dan sekaligus menyelamatkan anak-anak tersebut. Tiago malah sebaliknya, dia menembak anggotanya sendiri dan melepaskan pria Jepang tersebut. Bahwa fakta yang tidak kita ketahui sampai saat ini adalah Tiago sudah bekerja sama dengan orang-orang Jepang tersebut dan menuduh bahwa pemuda yang ada di kota inilah yang melakukan kejahatan kriminal sampai saat ini. Dengan begitu, semua kejahatan dari orang-orang Jepang ini tidak akan diketahui oleh masyarakat luas. Dan di sisi lain terlihat John yang sudah sampai di tempat tujuannya dan John menyuruh Manny untuk pulang dan dia akan masuk ke dalam markas Yakuza itu sendirian. Sesampainya John di dalam, aksi baku hantam pun terjadi, tentu dengan kemampuan yang dia miliki dan ditambah dengan segudang pengalamannya di militer, tentu masalah seperti ini bukanlah sebuah masalah besar baginya. Mengetahui bahwa John bukanlah orang sembarangan, salah satu anggota dari Yakuza pun menghubungi bosnya. Terlihat di mana perawakan bos ini memiliki tatu khas Yakuza dan memiliki seonggok kepala tanpa rambut. Setelah itu kita akan diperlihatkan betapa kejamnya dari bos Yakuza ini yang langsung menusuk pria yang kita lihat di klub malam sebelumnya. Dikarenakan dia sudah membocorkan informasi dan sekaligus dianggap tidak dapat dipercaya kembali. Adegan pun kembali diperlihatkan kepada si John yang masih berkelahi dengan anak buah dari si Yakuza. Tak berselang lama, datanglah Tiago yang menyuruh mereka untuk berhenti. Dan sampai seketika, John menunjukkan sebuah koper kepada Tiago dan memiliki firasat bahwa isi koper tersebut adalah bukti-bukti kejahatan dari geng Yakuza tersebut. Dan sampai seketika, John menyadari bahwa dia sama sekali belum memberitahu Tiago isi dari koper tersebut, tapi Tiago sudah mengetahui sebelum John memberitahunya, dan pada akhirnya John pun menyadari bahwa Tiago lah tangan kanan dari geng Yakuza selama ini. Mengetahui bahwa Tiago adalah antek-antek dari Yakuza tersebut, John pun bergegas bersembunyi di dalam garasi mobilnya, dan sesampainya mereka di markas Yakuza tersebut, John pun bergegas menghubungi Manny untuk menyuruhnya membawa beberapa pasukan untuk menyergap tempat tersebut.
Sembari menunggu pasukan yang akan dibawa oleh Manny, John Falcone pun memulai aksi balas dendamnya atas insiden yang menimpa Cindy. Terlihat John Falcone pun membantai semua sampah-sampah yang sudah meresahkan masyarakat sampai saat ini, dan setelah berhasil membantai mereka semua, John Falcone pun dihadapkan dengan bos para Yakuza tersebut. Dan dimulai dari pertarungannya melawan Samsul, terlihat dia mencoba mengeluarkan teknik capoeiranya kepada John, tapi itu bukanlah masalah besar bagi seorang John Falcone. Setelah selesai dengan semua itu, John pun akan dihadapkan dengan Tiago yang sama sekali tidak memiliki skill dalam berkelahi. Selesai menumbangkan mereka semua, John pun harus dihadapkan dengan bos Yakuza, di mana Tiago dengan Samsul pun bersatu untuk melawan si John, tapi apalah daya, John sama sekali tidak dapat tersentuh. Setelah John menyelesaikan mereka semua, Manny pun dengan pasukannya datang, sehingga para bapak-bapak polisi ini hanya dapat membersihkan mayat dan set lokasi syutingnya sudah rusak. Dikira semua masalah sudah selesai, John pun dihadapkan pada Cindy yang memiliki trauma berat. Tentu biaya dari pengobatannya tidak main-main. It's 9 in the morning. I feel better once I got these guys, but seeing Cindy like that today. Baik, saya kira cukup untuk video ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton ataupun yang sudah mensubscribe channel ini. Dan tidak lupa saya ingatkan untuk mensupport channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kedepannya bisa berkembang dan memberikan hiburan kepada teman-teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman sekalian. Saya dan jajaran tim GNG Cinema Recap mengucapkan terima kasih banyak and see you next video. Salam Dengkul Kopong.